Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas materi tentang ANOVA 2 arah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Malaikatul Laili Ananda Ayunina dengan akhiran NIM 041, kedua Dinda Febrianti dengan akhiran NIM 042, ketiga Poppy Novita Ayu Ramadhani dengan akhiran NIM 043, keempat Novi Antikasari dengan NIM akhiran 044, kelima Nuraini Putri Agani dengan NIM akhiran 045. Submateri yang akan kami bahas, yang pertama uji homogenitas, kedua uji ANOVA 2 arah, ketiga uji perbandingan ganda. Materi yang pertama, uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi atau data populasi adalah sama atau tidak. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variannya. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat adanya perbedaan dalam kelompok. A. Uji Hartley. Uji homogenitas variansi dengan rumus Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama. Misal ada dua populasi normal dengan varian sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis. H0 sama dengan sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. H1 sama dengan sigma 1 pangkat 2 sama dengan tidak berhubungan dengan sigma 2 pangkat 2. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 adalah F hitung sama dengan varian besar dibagi varian kecil. Jika F hitung lebih besar sama dengan dari F tabel, maka H0 ditolak. B. Uji Cochrane. Rumus uji Cochrane yaitu C hitung sama dengan varian terbesar dibagi jumlah seluruh variansi. Kriteria pengujian adalah membandingkan hasil rumus Cochrane dengan tabel Cochrane. Terima H0 jika C hitung lebih kecil sama dengan C tabel, dan tolak H0 jika C hitung lebih besar dari C tabel. C. Uji Leven. Uji Leven digunakan untuk menguji kesamaan varian dari beberapa populasi. Di dalam uji Leven memiliki hipotesis terdiri dari H0 dan H1. Untuk H0 sendiri adalah data yang memiliki varian homogen, sedangkan H1 adalah data yang memiliki varian yang tidak homogen. Rumus uji Leven adalah W sama dengan dalam kurung N min K dibagi dalam kurung K min 1 dikali sigma I sama dengan 1 pangkat K dikali NI dikali dalam kurung Z per I min Z per tutup kurung pangkat 2 lalu dibagi dengan sigma I sama dengan 1 pangkat K dikali sigma J sama dengan 1 pangkat NI dikali dalam kurung ZIJ min Z per I tutup kurung dan dipangkatkan 2, di mana N adalah jumlah perlakuan, K adalah banyak kelompok. Rumus mencari ZIJ sama dengan YIJ min Y per I, di mana Y per I adalah rata-rata dari kelompok ke I. Z per I adalah rata-rata kelompok dari ZI. Z per adalah rata-rata menyeluruh dari ZIJ. Daerah kritis tolak H0 jika W lebih besar dari F tabel. D. Uji Bartlett. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2 sama dengan hingga sigma ke K pangkat 2. H1 adalah tidak semua varian sama.
Ada beberapa langkah-langkah yang harus diketahui dalam menguji sebuah data dengan model Bartlett. Yang pertama, tentukan variansi masing-masing kelompok, yaitu variansi 1, variansi 2, hingga variansi ke K. Yang kedua, tentukan variansi gabungan, yaitu SP pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat K dikali dalam kurung NI min 1 tutup kurung SI pangkat 2 dibagi N min K, di mana N adalah jumlah semua terok dan K adalah jumlah kelompok. Yang ketiga, tentukan B sebagai nilai perubahan acak B yang berdistribusi Bartlett, yaitu B sama dengan S1 pangkat 2 pangkat N1 min 1 dikali S2 pangkat 2 pangkat N2 min 1 hingga S ke K pangkat 2 pangkat NK min 1 tutup kurung pangkat 1 per N min K dibagi SP pangkat 2. Keempat, kriteria pengujian. A. Jika N1 sama dengan N2 sama dengan hingga N ke K sama dengan N, maka tolak H0 pada taraf keberartian A bila B lebih kecil dari BK dalam kurung AN. B. Jika ukuran terok tidak sama, maka tolak H0 pada taraf keberartian A bila B lebih kecil dari BK dalam kurung A N1, N2 hingga N ke K. BK dalam kurung A N1, N2 hingga N ke K kongruen N1 dikali BK dalam kurung A N1 ditambah N2 dikali BK dalam kurung A N2 ditambah hingga ke NK dikali BK dalam kurung ANK dibagi N. Uji ANOVA 2 arah. Dalam pengujian ANOVA 2 arah mempunyai beberapa asumsi, diantaranya A. Populasi yang diuji berdistribusi normal. B. Varians atau ragam dan populasi yang uji sama. C. Sama tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dalam pengujian ANOVA 2 arah, yaitu pengujian ANOVA yang berdasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA 2 arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang guru menguji apakah ada pengaruh antara jenis media belajar yang digunakan pada tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Dalam uji ANOVA 2 arah ini juga digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berupa perlakuan lain yang sudah dikondisikan. Tujuan dan pengujian ANOVA 2 arah ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Ada dua jenis ANOVA 2 arah. Yang pertama, ANOVA 2 arah tanpa interaksi. ANOVA 2 arah tanpa interaksi ini merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut. Selanjutnya adalah contoh soal. Dari 4 mata kuliah dengan penggunaan 4 kelompok mahasiswa yang berbeda, ingin diuji apakah rata-rata hasil ujian sama untuk mata kuliah dan kelompok mahasiswa. Untuk rumus perhitungannya sendiri yaitu sumber keragaman nilai tengah, di mana jumlah kuadrat JKP sama dengan SST, derajat bebasnya B-1, kuadrat tengah MST sama dengan S1 kuadrat sama dengan JKP per B-1 sama dengan SST per R-1. Dan untuk F hitungnya, F1 sama dengan F1 kuadrat per S3 kuadrat sama dengan MST per MSE. Untuk sumber keragaman nilai tengah kolom, jumlah kuadratnya JKK sama dengan SSB. Untuk derajat bebasnya K-1. Kuadrat tengahnya MSB sama dengan S2 kuadrat sama dengan JKK per K-1 sama dengan SSB per C-1.
Untuk F hitungnya, F2 sama dengan S2 kuadrat per S3 kuadrat sama dengan MSB per MSE. Untuk sumber keragaman dalat atau error, jumlah kuadratnya JKG sama dengan SSE. Derajat bebas B-1 kali K-1. Sehingga kuadrat tengahnya MSE sama dengan S3 kuadrat sama dengan JKG per B-1 kali K-1 sama dengan SSE per R-1 kali C-1. Dan untuk F hitungnya sama seperti dengan nilai tengah kolom, yaitu F2 sama dengan S3 kuadrat S2 kuadrat per S3 kuadrat sama dengan MSB per MSE. Dengan jumlah total dari keluar sumber keragaman JKT sama dengan SS, derajat bebasnya BK-1, di mana JKT sama dengan sigma R I sama dengan 1 dan sigma C sama dengan J sama dengan 1, sehingga XIJ kuadrat min T kuadrat per RC. Dan untuk JKB-nya sendiri sama dengan sigma R I sama dengan 1 T1 kuadrat per C dikurangi T kuadrat per RC. Dan untuk JKK sama dengan sigma C J sama dengan 1 T kali J kuadrat per R dikurangi T kuadrat per RC. Sehingga JKG sama dengan JKT min JKB per JKK. Untuk step selanjutnya yaitu adapun cara perhitungan dengan menggunakan perhitungan manual atau tanpa aplikasi. Nilai akhir yang dicapai oleh 4 mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus, kimia, bahasa Inggris, dan agama, di mana kita menggunakan tabel untuk memberi secara horizontal untuk mata kuliah dan secara vertikal untuk mahasiswa. Mahasiswa yang pertama untuk mata kuliah kalkulus berjumlah 68, kimia 94, bahasa Inggris 91, dan agama 86 dengan total 336. Untuk mahasiswa yang kedua dengan mata kuliah kalkulus 83, kimia 81, bahasa Inggris 77, agama 87 dengan total 328. Dan untuk mahasiswa yang ketiga dengan mata kuliah kalkulus 72, kimia 73, bahasa Inggris 73, agama 66 dengan total 284. Dan yang terakhir untuk mahasiswa keempat dengan mata kuliah kalkulus yang bernilai 55, kimia 68, bahasa Inggris 63, dan agama 61 dengan totalnya 247. Sehingga untuk penghitungan total untuk mata kuliah secara horizontal dan untuk setiap mata kuliah secara vertikal dengan keseluruhan jumlah mata kuliah kalkulus sebesar 278 dan kimia 316, bahasa Inggris 304, dan agama 300 dengan total keseluruhan apabila dijumlahkan antara vertikal dan horizontal berjumlah 1198. Untuk selanjutnya, apabila rumus perhitungan sudah diketahui dan aplikasi perhitungan manualnya sudah diketahui hasilnya, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis varians dengan menggunakan taraf signifikansi 5% untuk menguji hipotesis bahwa keempat mata kuliah itu mempunyai tingkat kesulitan yang sama dan keempat mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang sama. Dan untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama, hipotesis 1. H0 sama dengan keempat mata kuliah itu mempunyai tingkat kesulitan yang sama dan H1-nya sama dengan sekurang-kurangnya satu mata kuliah tidak sama. Sehingga H0 sama dengan alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha J dan H1 sama dengan sekurang-kurangnya ada satu alpha I tidak sama dengan alpha J. Untuk hipotesis yang kedua, H0 sama dengan keempat mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang sama dan H1 sama dengan sekurang-kurangnya satu mahasiswa mempunyai kemampuan tidak sama, sehingga A0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik sampai beta J. Dan untuk H1 sekurang-kurangnya ada satu beta I tidak sama dengan beta J. Untuk penyelesaian yang kedua yaitu taraf nyata. Nah, taraf nyata sama dengan 5% atau nilai FTAB yang merupakan untuk barisnya V1 sama dengan B-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Untuk V2 nya K-1 dikali B-1 sama dengan 4-1 dikali 4-1 sama dengan 9.
Kemudian taraf nyata untuk kolom yaitu V1 sama dengan B-1 sama dengan 4-1 sama dengan 3. Untuk V2 nya sama dengan K-1 dikali B-1 sama dengan 4-1 dikali 4-1 sama dengan 9. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian yang pertama yaitu 0 diterima apabila F0 kurang dari sama dengan 3,86 dan H0 nya ditolak apabila 0 lebih dari 3,86. Kemudian kriteria pengujian yang kedua yaitu 0 diterima apabila F0 kurang dari 3,86 dan H0 ditolak apabila F0 lebih dari 3,86. Untuk contoh perhitungan bisa dilihat pada tabel berikut. Hasil dan perhitungan lainnya untuk sumber variansi nilai tengah baris jumlah kuadratnya 1342,25, derajat bebasnya 3, kuadrat tengahnya atau MS 447,42, F hitung F1 sama dengan 10,3, dan untuk sumber variansi nilai tengah kolom jumlah kuadratnya yaitu 188,75, derajat bebasnya 3, kuadrat tengah atau MS 62,92, F hitungnya F2 sama dengan 1,45. Untuk sumber variansi galat atau error jumlah kuadratnya 390,75, derajat bebasnya 9, kuadrat tengahnya atau MS 43,42. Untuk F hitung sama dengan nilai tengah kolom yaitu F2 sama dengan 1,45. Jadi totalnya untuk jumlah kuadrat atau SS-nya itu 1921,75 dan untuk derajat bebasnya 15. Jadi dapat disimpulkan yaitu F hitung sama dengan 0,3 lebih dari F tabel sama dengan 3,86, maka tolak H0-nya bahwa keempat mata kuliah mempunyai tingkat kesulitan yang tidak sama. Dan untuk F hitung sama dengan 1,45 kurang dari F tabel sama dengan 3,86, maka terima H0-nya bahwa keempat mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang sama. Materi selanjutnya yaitu ANOVA 2 arah dengan interaksi. ANOVA 2 arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Contohnya seperti ingin menyelidiki apakah tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap potensi belajar siswa dan apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap potensi belajar siswa serta adanya interaksi antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Materi selanjutnya yaitu hipotesis ANOVA 2 arah. Berkaitan dengan pengaruh faktor pertama A atau efek baris, rumusnya yaitu HO sama dengan sigma A1 sama dengan sigma A2. H1 sama dengan sigma A1 tidak sama dengan sigma A2. Berkaitan dengan pengaruh faktor kedua B atau efek kolom, rumusnya yaitu HO sama dengan sigma B1 sama dengan sigma B2 sama dengan sigma B3. H1 paling sedikit salah satu sigma tidak sama. Interaksi antara faktor pertama dengan faktor kedua dalam kurung AXB, HO sama dengan efek faktor yang satu tergantung pada faktor yang lainnya. H1 sama dengan efek faktor yang satu tidak tergantung pada faktor yang lainnya. Adapun kolom sebagai berikut. Sumber variasi rata-rata garis, jumlah kuadrat CKB, derajat bebas B-1, rata-rata kuadrat S1 kuadrat sama dengan JKB per DB. Sumber variasi rata-rata kolom, jumlah kuadrat CKK, derajat bebas K-1, rata-rata kuadrat S2 kuadrat sama dengan JKK per DB. FO F1 sama dengan S1 kuadrat per S4 kuadrat. Sumber variasi interaksi, jumlah kuadrat JK dalam kurung BK, derajat bebas dalam kurung K-1 dalam kurung B-1, rata-rata kuadrat S3 kuadrat sama dengan JK dalam kurung BK per DB.
FO F1 sama dengan S2 kuadrat per S4 kuadrat. Sumber variasi error. Jumlah kuadrat CKE, derajat bebas BK dalam kurung N-1, rata-rata kuadrat S4 kuadrat sama dengan CKE per DB, FO F1 sama dengan S3 kuadrat per S4 kuadrat. Sumber variasi total, jumlah kuadrat CKT, derajat bebas N-1. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat total, rumusnya adalah CKT sama dengan sigma 1 pangkat B sama dengan 1, sigma J pangkat K sama dengan 1, sigma K pangkat N sama dengan 1, X1JK kuadrat min T kuadrat per BKN. Jumlah kuadrat baris rumusnya yaitu CKB sama dengan sigma 1 pangkat B sama dengan 1, T kuadrat I per KN min T kuadrat per BKN. Jumlah kuadrat kolom rumusnya yaitu JKK sama dengan sigma J pangkat B sama dengan 1, T kuadrat I per BN min T kuadrat per BKN. Jumlah kuadrat error rumusnya yaitu CKE sama dengan CKT min CKB min CKK min JK dalam kurung BK. Jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom rumusnya yaitu JK dalam kurung BK sama dengan sigma I pangkat B sama dengan 1, sigma J pangkat K sama TIJ kuadrat per N min sigma 1 pangkat B sama dengan 1, TI kuadrat per KN min sigma J pangkat K sama dengan 1, TJ kuadrat per BN plus T kuadrat per BKN. Yang selanjutnya itu C, uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda adalah untuk menentukan perbedaan di antara masing-masing perlakuan. Setelah dilaksanakan analisis seragam dengan digunakan pembandingan berganda. Pengertian pembandingan berganda adalah pembandingan derajat bebas jamak. Tujuan pembandingan berganda yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lain. Pembandingan berganda antara lain yang A, uji T dengan beda nyata terkecil atau BNT. Digunakan yang pertama bila F hitung lebih besar F tabel, yang kedua sebaliknya untuk perlakuan lebih kecil sama dengan 3 dengan dua perlakuan peluang kesalahan 5%, 3 perlakuan peluang kesalahan 13%, 6 perlakuan peluang kesalahan 40%, 10 perlakuan peluang kesalahan 60%. Penelitian berpikir menggunakan taraf nyata 5%, tetapi sesungguhnya ia sedang menguji dengan taraf nyata 13%. Yang B, uji tukai dengan beda nyata jujur BNJ. Digunakan untuk F hitung lebih besar F tabel dan F hitung lebih kecil F tabel. Rumusnya adalah BNJ alfa sama dengan Q alfa dalam kurung T dB galat X. Dengan catatan Q alfa dalam kurung T dB galat KT GN dicari pada tabel The Studentized Rank. Yang C, uji jarak berganda Duchamp dengan jarak nyata terkecil JNT. Digunakan untuk F hitung lebih besar F tabel dan F hitung lebih kecil F tabel. Uji beda nyata terkecil BNT menggunakan satu titik kritis, sedangkan uji beda nyata jujur BNJ dan uji jarak berganda Duchamp menggunakan T dikurangi 1. Sekian presentasi dari kelompok 9.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.